Jadi apa yang diterima oleh Yusuf pada waktu itu? Yusuf dibawa dalam perjalanan mezbah. Ketika saudara-saudaranya menyergapnya, mengambilnya dan mengikatnya lalu melemparkannya ke dalam sumur. Dia juga melihat bagaimana jubah yang maha indah itu dilepas, dikoyak-koyak dengan satu hati yang penuh kebencian kepada Yusuf. Yusuf melihat itu. Dan ketika Yusuf diangkat kembali dari sumur, lalu dijual dengan tangan terikat, dia sedang menjalani perjalanan mezbah. Dia terus dibawa dalam kebingungan. Awalnya dia mungkin meronta-ronta, tetapi dalam perjalanan itu dia menyadari bahwa ini bukan perjalanan biasa. Sekalipun dia adalah seorang budak, tapi itu bukan perjalanan biasa. Itulah perjalanan mezbah. Karena itu kita tahu, ketika dia dibeli oleh Potifar, dia tetap jaga integritasnya. Kenapa? Karena itu perjalanan mezbah. Ketika istri Potifar mengajak satu hubungan gelap, dia tetap tidak mau melakukannya. Dia melarikan diri. Kenapa? Karena itu perjalanan mezbah. Perjalanan penyembahan terus kepada Tuhan. Itulah warisan Abraham yang dia hidupi, di mana dia menjalani perjalanan mezbah. Ada banyak orang hari-hari ini, ketika dia menjalani proses mereka beronta-ronta, dia nggak mengerti bahwa ketika dia menjalani proses itu, masalah-masalah, kesulitan, mereka meronta-ronta, mereka berteriak-teriak, mereka begitu bergemuruh dalam hati mereka. Sebenarnya yang Tuhan mau, perjalanan mezbah. Perjalanan di mana persembahan demi persembahan diletakkan. Persembahan keegoisan kita, persembahan kesombongan kita, persembahan apa yang ada dalam diri kita, kemanjaan kita, kemalasan kita, dan sebanyak hal. Setiap langkah dipersembahkan, itu sebagai persembahan mezbah. Karena itu, ketika dia diikat tangannya, dia tetap nurut, dia tetap lembut. Tetap saja tidak ada perkataan yang meronta-ronta dan menyalahkan Tuhan. Tidak lagi menyalahkan siapapun, yang ada adalah perjalanan mezbah. Itulah warisan Abraham yang begitu dihidupi oleh Yusuf, saudara. Lalu bagaimana dengan warisan Ishak yang dimiliki oleh Yusuf? Apa yang diketahui oleh kita? Perjalanan apa yang diketahui? Bagaimana warisan Ishak dimiliki oleh Yusuf? Perjalanan Ishak yang dibangun di hadapan Tuhan adalah lahairoi, yang berarti Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memperhatikan. Di mana Abraham memberkati Ishak, tapi setelah Abraham meninggal, maka Tuhan memberkati Ishak, dan Ishak menetap di dekat sumur Lahairoi. Ayat itu dituliskan dalam Kejadian 25 ayat 11. Apa yang kita pelajari di sini? Ini adalah warisan kehidupannya Ishak. Dia memulai dengan Tuhan yang melihat, dia memperhatikan, dia begitu meneliti segala sesuatu yang ada di dalam hati. Itulah Tuhan, Tuhan kita yang selalu meneliti niat kita, motivasi kita. Karena itu Ishak tidak pernah mau melangkah tanpa langkah-langkah tanpa pimpinan Tuhan. Dia selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya warisan Ishak kepada Yusuf adalah perjalanan takut akan Tuhan. Abraham memberikan warisan perjalanan mezbah. Ishak memberikan kepada Yusuf perjalanan hati yang takut akan Tuhan.